Sambutan hangat untuk para alumni yang kembali merayakan ulang tahun ke-100 universitas. Bu, Belina, nanti setelah selesai, temui aku. Baik, Kepala. Oh. Belina, tidak kusangka kamu tetap di kampus menjadi guru. Aku staf administrasi. Dia itu cuma pekerja serabutan. Silakan, diambil. Menarik. Pelina si Jalang itu tidak disangka dia bisa jadi dosen. Dulu perbuatan buruknya itu, kurasa sekarang tidak ada yang tahu lagi. Zuka, bukankah ayahmu anggota dewan kampus? Kamu tidak tahu Pelina bekerja di sini? Pernah lihat Nona Kaya sering peduli orang biasa. Di mana mereka makan? Ayahku bilang Zumero kali ini akan jadi alumni berprestasi. Ku dengar dia selalu lajang. Hebat. Ayahnya dewan kampus. Lina, jangan pedulikan mereka. Tidak apa-apa. Upacara segera mulai. Ayo bantu di belakang panggung. Baik. Selamat datang menghadiri perayaan ulang tahun ke-100 Universitas Mama Kota. Itu dia Zumero? Tidak kusangka dia begitu muda dan tampan. Kukira begini, pengusaha terkaya. Semua pria tua. Selanjutnya, mari kita sambut alumni berprestasi. Zumero. Halo semuanya, aku Zumero. Aku sangat senang bisa mewakili kalian semua untuk menghadiri ulang tahun ke-100 ini. Zumero ini benar-benar tidak biasa. Wah, sudah dengar. Perusahaannya awalnya hampir bangkrut. Dia baru mengambil alih selama 5 tahun, langsung membalikkan keadaan. Nilai pasarnya melonjak. Dia benar-benar pria kaya, tampan, dan sukses. Kalian berdua bukankah seangkatan? Kalian berdua pasti saling kenal kan? Pelina, kamu hanya boleh punya aku seorang? Terima kasih. Tidak. Kami tidak akrab. Bos Mero, lama tidak bertemu? Malam ini makan ikut. Betul Mero, setelah kamu ke luar negeri, kita belum berkumpul lagi. Lina, jangan pergi malam ini. Kita makan bersama. Tidak bisa. Aku ada urusan lain malam ini. Selesai urusanmu. Datang. Lama tak jumpa. Jangan rusak suasana. Lain kali saja. Helena ini bertahun-tahun tak tahu diri. Orang pinggiran tak datang. Tak penting. Kita saja berkumpul. Aku ada janji makan malam. Nanti saja. Halo. Belina, aku ada urusan di luar. Kau kirimkan dokumen yang sudah kau siapkan ke alamat yang kau kirim padamu. Baik. Bos Mero, terima kasih sudah bersedia hadir hari ini. Hei Belina, kenapa baru datang? Mana dokumennya? Bos Mero, detail donasi gedung, perencanaan lokasi selesai. Lihat jika sempat. Oh, ini Pelina. Dia yang mengurusnya. Dia juga lulusan sekolah kita. Kalian sepertinya seangkatan? Benarkah? Aku belum pernah melihatnya. Oh, Bos Mero. Hari ini sudah agak larut. Bagaimana kalau lain kali kamu datang ke sekolah? Kami akan jelaskan lebih rinci padamu. Besok, aku harus pergi dinas. Kamu bisa jelaskannya kepadaku di jalan. Kamu punya waktu 15 menit. Langit akan segera gelap.
Pelina, kamu antar Bos Mero. Jelaskan kepada Bos Mero di jalan. Baik. Pergi ke Taman Kincun di Jalan Cenan. Baik, Bos. Bagaimana dia tahu aku tinggal di dekat sini? Bos Mero, ini kontrak donasi. Silakan kamu lihat. Bacalah. Metode pembayaran donasi kamu kali ini adalah pembayaran penuh sekaligus. Cara penamaan adalah setelah kamu menamainya, akan disetujui oleh Dewan Sekolah. Lokasi bangunan berada di sisi selatan Pohon Harapan. Jelaskan dengan jelas. Di mana sisi selatan Pohon Harapan? Di sini? Dia tidak memakai cincin. Sepertinya kau juga tidak bersamanya. Dulu kamu mengambil 1 juta dari keluargaku, tapi masih hidup begitu susah. Sepertinya pria yang kau cari juga tidak punya kemampuan apa-apa. Bos Mero, aku tak paham katamu. Tak mau dengar proposalnya. Aku bisa tak mengatakannya. Kau masih suka berpura-pura bodoh. Dulu saat bersamaku juga begitu, sekarang juga masih begitu. Pelina, bertahun-tahun ini kau merasa munafik? Kalau Bos Mero marah, aku bisa turun mobil. Kau turun. Berhenti. Cepatlah. Mama, Mama, kau sedang pacaran ya? Mama akan segera punya pacar. Nana, jangan asal bicara. Aku tidak bicara sembarangan. Aku lihat Om tampan di mobil. Itu adalah klien yang harus Mama layani. Benarkah? Tapi Om itu terlihat sangat marah. Mama, apa Mama membuatnya marah? Betul, makanya Mama harus lebih berhati-hati nanti. Jangan sampai dia menangkap kesalahanmu. Ayo pulang. Kakek, Kusuku pulang? kakek, Nana sudah menjemput Mama. Nana pintar sekali. Kakek, Mama kan punya pacar. Itu hal yang langka. Nana, kakek akan membawamu kembali untuk mandi dan tidur. Apa? Itu ayah Nana. Akhir-akhir ini, jangan bawa Nana ke sekolah. Aku takut dia akan tahu. Lena, bertahun-tahun ini, kau berjuang demi Nana. Ayah kandungnya kembali. Keluarga Zhou sangat kaya. Jika dia mengakuinya, Mereka tidak akan setuju. Kami berjuang seumur hidup. Mendidiknya dengan segenap tenaga. Bukan untuk menemuimu. Wanita seperti ini. Kau pantas untuknya. Berani hamil di luar nikah? Ingin pakai anak di perutmu. Masuk keluarga Zouku. Aku beritahu kau. Jangan harap. Aku tidak akan pernah mengakui anak ini. Aku tak mau keluarga Zhou. Nana celaka. baiklah, baiklah. Sudah, jangan dibahas lagi. Ah, Pak, Zuka menelepon. bilang aku tak ada tutup saja. Baik, aku balas. Kamu tidak datang reuni sekolah. Tunggu sebentar. Zuka, ku dengar keluargamu dan keluarga Zumero akan kerjasama. Kami kerjasama. Kolaborasi minuman berkarbonasi, dia bukan untuk kerjasama. Dia untuk Zumero. Jangan malu lagi. Dulu kuliah aku tahu, kau cari Zumero. Sayangnya, waktu itu, Zumero tidak dekat dengan wanita. Aku ingat, dia bersama Pelina.
Sepertinya ada hubungan. Mana mungkin? Aku tak pernah melihat mereka bersama. Aku pernah melihat mereka berdua. Diam-diam punya hubungan spesial. Mungkin itu hubungan rahasia. Pasti kau salah lihat. Tidak mungkin. Pelina itu siapa sih? Mana mungkin Zumero menyukainya? Pelina itu genit dan tidak setia. Ya, aku ingat. Dulu dia punya pacar di luar kampus. Pernah memergoki mereka. Bos Mero. Kemari. Kok cuma kalian saja? Kami sengaja datang lebih awal untuk menunggumu. Benar, Mero. Terakhir kali kau tak ada waktu, kita tak bisa kumpul. Kali ini kau harus minum. Aku tidak minum. Pelina, aku suruh antar minuman. Kenapa baru datang sekarang? Maaf, Pak Zuka. Kantor agak sibuk. Oh ya? Ayahku bilang, bagian administrasi kalian kumas santai. Kerjaan kecil butuh setengah hari. Apa kau bermalas-malasan? Pelina, aku tak menyalahkanmu. Teman sekelas yang hadir. Sukses karya. Kau masih hanya bisa karya remake. Kau harus merenungkan diri. Sana, tuangkan minumannya. Cepat sedikit tanggapnya. Kepala bagianmu bilang, kau tangani masalah perjanjian. Kemajuannya lambat. Seharian penuh sibuk urus ini. Maaf, Bos Mero. Saya memang bertanggung jawab atas donasi kamu. Tapi kali ini, Dewan Sekolah menunjuk saya datang sendiri. Saya tidak bisa menolak. Kontrak yang lalu masih ada, banyak kekurangan. Saya sarankan kamu fokus pada pekerjaan. Waktu itu cukup sempit, tidak bertanya kepada kamu. Bos Mero, ada yang tidak puas. Cukup. Jangan bahas kerja. Bahas setelah makan. Pelina, ikutlah. Dia harus kembali untuk merevisi kontrak. Maaf ya, saya masih harus lembur. Pelina selalu menyendiri. Tidak bergaul dengan teman-teman sekelas. Saya lihat dia. Saya ada urusan lain. Kalian makan duluan. Mero, kamu mau pergi lagi? Tapi... Karena ikatan alumni, mau donasi gedung, tak disangka. Dewan sekolah tak serius. Penanggung jawab perjanjian, datang urusan remeh. Bukan begitu. Saya hanya ingin... Revisi kontrak, saya kirim ke kamu. Besok malam, kirim balik, setelah revisi. Tambah saya di WeChat. Kamu tidak berpikir, saya punya maksud lain dengan kamu, kan? Kau pikir aku menolongmu karena masih ada perasaan. Tapi aku tidak lupa bagaimana dulu kau memperlakukanku. Pelina, aku tidak berpikir begitu. Aku tidak lupa masa tersulitku. Kau putus denganku. Gugurkan anakku. Pilih Sirian. Seseorang harus jawab perbuatannya. Jadi, tolong tunjukkan sikap profesionalmu. Dan jangan mengganggu pekerjaan. Kontraknya diperbaiki. Kirim besok. Sudah kuperkenalkan, banyak gadis cocok, tapi tak ada yang kau mau. Tidak menikah, tidak punya anak. Sebenarnya apa maumu, Ibu? Kerjaanku sibuk. Tak sempat mikir ini. Mero, jangan-jangan masih mikirin.
cewek pas kuliah dulu. Tidak. Tutup telepon. Bos Mero, saya dan Kepala Zhang menunggu kamu di Departemen Aset. Hati-hati. Kau tidak apa-apa, nak. Kupu-kupuku. Kupu-kupu tidak mudah ditangkap. Mamaku juga bilang begitu, tapi aku tetap ingin menangkap. Keras kepala sekali. Bahkan dewa pun tidak bisa menghentikan kupu-kupu. Perasaan yang aneh. Bos Mero. Sudah kuperbaiki sesuai maumu. Kenapa datang sendiri? Bilang saja, nanti Pelina yang antar. Sepertinya Nona Lina keberatan menghubungi klien. Sudahlah, setelah desainnya selesai. Tolong Nona Lina, segera kirimkan padaku. Nona Lina jangan khawatir. Selain urusan pekerjaan, aku juga tidak ingin berinteraksi dengan orang seperti ini. Bos Mero, kau ini... Mama, aku menangkap kupu-kupu. Mama, aku menangkap kupu-kupu. Ayah, kenapa kamu membawa Nana ke sini? Aku mengajaknya bermain di taman, lupa membawa kunci rumah. Jadi aku datang mencarimu. Kalian barusan lihat seseorang? Tidak, hanya kami berdua. Ini. Nana, pulang duluan ya. Aku akan menunggumu di rumah ya. Ya, pergilah. Dadah ya, Mama. Dadah, dadah. Aku pergi ya. Kau benar-benar wanita jalang. Aku benar-benar meremehkanmu. Kau benar-benar berani menggoda Zumero. Aku dan Zumero hanya rekan kerja. Meskipun ada sesuatu, itu bukan alasanmu memukul. Masih berpura-pura. Kau pikir aku buta? Tidak bisa melihat. Kamu pikir kamu siapa? Ingin burung pipit jadi Phoenix? Mimpi saja. Aku beritahu ya, keluargaku dan keluarga Zhou sangat akur. Bibi Yelena sangat puas denganku. Sebaiknya kau tidak menghalangiku. Kalau tidak, aku akan menyebarkan aibmu. Aib apa? Aku sudah menyelidik. Kau hamil di luar nikah. Melahirkan anak haram. Kau berani memukulku. Coba katakan lagi, putriku anak haram. Tunggu saja. Aku akan menyuruh ayahku memecatmu. Aku akan menyuruh ayahku memecatmu. Siapkan operasi aborsi. Pasien diminta. Tanda tangan konfirmasi terakhir. Lina, jika tidak rela lahirkan saja, ayah bisa menghidupinya. Meskipun kita tidak memiliki hubungan darah, tapi kita sudah menjadi keluarga sejak lama. Jika bukan karena 1 juta yang kau bawa itu, Sirian tidak akan bertahan selama itu. Kau sudah melakukan banyak untuk adikmu. Anggap saja ini balas budiku padamu. Ayah, aku benar-benar tidak rela kehilangan anak ini. Sini, cuci tangan sampai bersih. Mama sudah pulang. Kakek membuat daging babi rebus. Ada apa, Mama? Mama sangat tidak berguna. Mungkin akan kehilangan pekerjaan.
Bukan begitu. Nana merasa Mama adalah orang paling hebat di seluruh dunia. Baik, Mama pasti akan berusaha mencari pekerjaan baru lagi. Nana merasa Mama sangat kesulitan sendirian. Papa kembali jaga Mama. Pasti lebih baik. Nana, Papa dia. Nana tahu Papa sangat sibuk. Nana hanya ingin Mama lebih bahagia. Selama Nana senang, Mama bahagia. Paling bahagia di dunia. Jangan menakuti Mama Nana. Ayah. Ada apa? Badan Nana sangat panas. Cepat bawa ke rumah sakit. Dokter karena stroke. Ayahku sudah koma bertahun-tahun. Kenapa belum membaik? Beliau sudah tua. Fungsi tubuhnya terus menurun. Bertahan saja sudah bagus. Terima kasih, dokter. Aris Castropodes, Ayamu Stroke. Grup ini menghadapi masalah besar dari dalam. Luar, kau malah pikirkan wanita itu. Aku tak punya anak, tak berguna. Kau pikir Pelina cinta padamu? Dia ambil 1 juta dariku. Setuju, menggugurkan kandungan. Dia meninggalkanmu. Dia meninggalkanmu. Apa? Dia menggugurkan anak kita. Bu, kau membohongiku, kan? Mero, aku tidak membohongimu. Lupakan saja wanita itu. Mama sekarang hanya punya kau. Keluarga kita membutuhkanmu. Kebun anggur Francis. Kesempatan terakhir kita bangkit. Halo. Apa kata dokter? Masih sama seperti biasa. Mero, ayahmu mungkin tidak akan pernah sadar lagi seumur hidupnya. Aku juga sudah tua. Rumah selalu sepi. Jika kau berkeluarga, betapa indahnya jika ada anak. Mama tidak bermaksud memaksamu. Hanya berharap kau tidak selalu sendirian. Bu, aku mengerti. Aku berharap kita akan selalu bersama selamanya. Kalian tiba-tiba pingsan. BP seksi, denyut jantung 49. Resusitasi dulu, keluarga tunggu di luar. Kupu-kupu. Kupu-kupu tidak mudah ditangkap. Bahkan dewa pun tidak bisa menghentikanku. Itu anak itu. Mungkinkah Lina tidak menggugurkan anakku dengannya? Dokter, bagaimana anak saya? Anak stable. Diagnosis awal myocarditis. Perlu cek lanjut. Keluarga kalian ada riwayat penyakit genetik? Mama dan adikku sama-sama sakit jantung. Adik saya meninggal sakit 6 tahun lalu. Ibu dan adik saya, keduanya sakit jantung. Urus administrasi rawat inap. Segera hubungi bedah jantung. Lina, jangan khawatir dulu. Nana belum tentu. Sakitnya sama Sirian. Tapi... Sirian juga, karena penyakit ini waktu itu. Jangan berpikir yang aneh-aneh. Kau pergi jaga Nana dulu. Biar aku yang urusnya. Cepatlah pergi. Maaf, apa hubungan kamu dengan pasien? Oh, dia cucu saya. Kau isi dan letakkan di sini. Aku harus mengantar dokumen dulu. Su Bing, cucu.
Itu ayah dari yang bermarga Su. Ternyata itu anak Pelina dan dia. Aku benar-benar terlalu memikirkannya. Aku bilang padamu, itu dia. Bienvenue. Tungguin ya. Katanya kamu sama Celia. Murid sekolah lain sering bertemu. Itu dia. Kamu putus denganku karena dia. Karena kamu sudah tahu semuanya. Aku juga tidak perlu menyembunyikannya lagi. Kamu mendua hati. Dan minta 1 juta baru mau melepaskan. Aku tidak percaya kamu orang seperti itu. Asal kamu bilang semua ini bohong. Aku akan percaya perkataanmu. Kau kira kau kenal aku? Tuan muda, mana bisa mengerti? Kesulitan kami, orang biasa. Aku hanya menerima kenyataan saja. Keluargamu mau memberiku uang. Kenapa tidak diterima? Ada kesulitan apa? Kamu bisa memberitahuku. Apa karena dia lebih kaya dariku? Jangan sok kuat, Tuan Muda Zumero. Aku tahu keluargamu hampir bangkrut. Daripada buang-buang waktu denganku, lebih baik pikirkan dirimu sendiri dulu. Ternyata karena ini. Ternyata karena aku. Tidak ada nilai. Pelina! Aku lebih suka. Kita tidak pernah saling mengenal. Bos, pulang ke rumah. Ke kantor saja. Baik. Saya tidak percaya semua ini nyata. Aku lebih suka. Kita tidak pernah saling mengenal. Mendua. Ternyata itu karena aku tidak punya nilai. Kesulitanmu? Cerita. Apa karena lebih kaya dariku? Kak. Kak, ada apa dengan... Apakah ada yang tidak beres? Tidak. Ini salahku. Selalu sakit. Membuatmu khawatir padaku. Bodoh, jangan bicara begitu. Tenang saja. Biaya pengobatan sudah kukumpulkan. Kak, dari mana kau dapat uang sebanyak ini? Jangan pedulikan itu. Kau pasti akan sembuh. Hasil awal sudah keluar. Ini kardiomiopati khusus. Penyakit jenis ini harus mengandalkan transplantasi. Jangan terburu-buru. Sambil menunggu donor jantung, kita akan punya banyak. Pilihan pengobatan konservatif. Tidak bisa transplantasi. Apa? Dokter, tidak bisa transplantasi. Adik laki-lakiku meninggal 2 bulan setelah operasi transplantasi. Aku mengerti ketakutanmu. Reaksi penolakan mungkin saja terjadi. Tapi jika tidak transplantasi, anak itu pada akhirnya juga akan. Ayah. Nana dan Sirian mengidap penyakit yang sama. Karena ini genetik. Mengapa tidak bisa diwariskan padaku? Mengapa? Lena, kau harus tabah. Teknologi medis sekarang lebih baik dari dulu. Kita masih punya sedikit tabungan. Kamu tak bisa. Kali keluarga show. Beritahu kebenarannya. Minta mereka bayar. Kita ke rumah sakit terbaik. Tenang saja. Nana akan baik-baik saja. Apa? Bagaimana bisa begini? Kepala, ini. Apa benar-benar tidak ada cara lain? Kepala, bulan ini saya ingin minta cuti beberapa hari. Pelina, kamu dipecat. Apa? Masalah ini, saya juga serba salah. Saya benar-benar tidak bisa mempertahankanmu. Ini permintaan dari Dewan Sekolah. Kamu juga
Kenapa kamu harus menyinggung Nona Zuka? Bos anak saya sakit. Saya tidak bisa kehilangan pekerjaan ini. Nggak bisa mutusin ini. Saya ajukan permohonan agar sekolah beri kompensasi. Lina, tak ada jalan lain. Saya dan kepala berdebat sengit. Sepupu saya, dia bekerja di restoran mewah ini. Mereka kekurangan orang di sana, gajinya memang tidak tinggi. Tapi hanya bekerja malam. Dengan begitu, kamu masih punya waktu untuk menjaga Nana. Ambil saja ini dulu, setelah dapat tempat lebih baik, baru pergi. Terima kasih. Saya merepotkan kalian. Pekerjaan dasarnya hanya ini. Nanti lama-lama akan terbiasa. Mengerti. Selamat datang berapa orang? Karena sudah datang, lakukanlah dengan baik. Nana masih butuh uang. Apa ada yang lebih buruk daripada tidak punya pekerjaan? 4 orang. Terima kasih, Bos Mero. Sudah mau makan malam sederhana. Saya pilih restoran termewah untuk menjamu Bos Mero. Bos Mero, tugas kuartalan wilayah besar kita sudah selesai lebih awal. Bagus. Kenapa kalian langsung bahas pekerjaan? Tidak seru. Pelayan, tolong tuangkan minumannya dulu. Menuangkan sebanyak ini. Nanti kalau saya sampai mabuk, Nona, kamu harus bertanggung jawab. Zhang sengaja mengatur wanita cantik mengerjaiku. Maaf, benar kan? Janganlah menyusahkan gadis kecil itu. Kamu melakukan apa saja demi uang. Bos Mero, kalian saling kenal? Tidak kenal. Oh. Maaf, tolong jangan seperti ini. Kenapa kamu jadi begitu pengecut sekarang? Semangatmu yang dulu kemana? Kemari. Tadi malam, di luar sekolah, aku melihat seorang laki-laki sedang menunggu Pelina. Bukankah dia selalu lajang? Lajang apaan? Dia sangat genit. Jangan melihat Pelina, dia pura-pura polos. Di belakang, di luar sekolah. Tapi dia dekat dengan banyak orang. Hubungannya berantakan sekali. Wah, aku dengar. Hubungan keluarganya sangat rumit. Mero, saat kumpulkan tugas, tidak lihat datanya. Tidak, tapi aku dengar dari konselor. Mamanya menikah 2 kali. Kamu gila. Apa yang baru saja kamu katakan? Mamamu menikah 2 kali. Kenapa? Fakta. Minta maaf padaku. Kenapa aku harus minta maaf padamu? Kamu mau minta maaf atau tidak? Sudah kubilang, aku tidak mau minta maaf pada wanita dengan hubungan kacau sepertimu. Bos Mero, apa kamu bicara padaku? Bos Mero. Bos Mero, kenapa kamu memukul orang? Aku tidak suka padamu. Kamu pikir kamu siapa? Aku tidak mudah diintimidasi. Sudahlah. Ayo pergi. Dasar kau benar-benar buta. Bos Mero dan pelayan wanita itu ada sesuatu. Masih berani membantahnya. Tidak takut mati. Hanya ini.
Setidaknya lebih bersih daripada handuk. Hari ini, terima kasih. Sangat butuh uang untuk mengobati anak. Bagaimana kamu tahu? Aku hanya menebak. Tapi setelah keributan hari ini, kamu pasti kesulitan untuk tetap di sini, kan? Departemen Administrasi Yuntia masih buka satu posisi. Kak Mero, Pelina berani-beraninya memukulmu. Dia tak tahu hubungan keluargamu dengan sekolah. Tak mau urus wanita. Itu benar. Tentu saja. Jangan lagi bergosip sembarangan. Kak Mero, kamu pasti tertarik pada Pelina. Pergi sana. Ah. Hei, mau kemana? Pelina, kau benar-benar berpikir dirimu pri. Sok suci sekali. Siapa yang tidak tahu, kamu bukan perawan lagi. Karena kau tidak mau mengikutiku, aku akan merusak reputasimu. Jinbo, kau benar-benar menjijikkan. Marah ya? Patuh padaku. Aku lindungi. Takkan ada yang berani bicara tentangmu. Mimpi saja kau. Kau sudah membuat Sumero marah. Kalau kau membuatku marah lagi, kau pikir hidupmu di kampus akan tenang? Aku suka yang galak sepertimu. Menaklukkannya sangat seru. Nanti saat kelas, kau duduk manis di sampingku. Kalau tidak, aku tidak jamin nanti saat keluar apa yang akan kukatakan. Kenapa kau melakukan ini padaku? Aku tidak melakukan apa-apa. Kamu benar-benar tidak patuh ya? Jangan tidak tahu diri. Minta maaf. Minta maaf. Mero menyuruhmu minta maaf. Dengar tidak sih? Aku bilang kamu minta maaf. Aku tidak akan mengulanginya lagi. Maafkan aku, Pelina. Setelah ini, jangan ganggu dia lagi. Maaf. Kenapa? Perlu aku laporkan ke bagian akademi bahwa kamu mengancam temanmu? Enya. Aku salah soal kejadian waktu itu. Maafkan aku. Jangan salah paham. Aku hanya kasihan padamu.
Sekarang bukan saatnya menolak uang. Pelina, kenapa kamu di sini? Kamu datang untuk melamar pekerjaan? Saya bisa membuat universitas memecatmu dan bisa membuat grup Yuntian tidak menerimamu. Kamu berusaha keras sekali mengamatiku. Kamu benar-benar berusaha keras. Kamu? Kamu pandai sekali berpura-pura. Meski langit runtuh, kamu tetap keras kepala. Akan kuberitahu, aku akan segera menjadi mitra Yuntian. Dengan apa? Kamu akan melawanku. Halo Nona, ada yang bisa saya bantu? Saya Direktur Zuka dari Media Budaya Feng. Saya datang untuk bertemu Bos Mero. Maaf Nona, tanpa Yanji, dilarang masuk. Masih perlu Yanji temu? Maaf Nona, tanpa janji, Presdir tidak terima. Halo, saya Pelina. Halo Nona, Presiden Direktur sudah berpesan, Departemen Administrasi ada di lantai 28. Halo, Nona Lina. Nama saya Wang. Saya adalah kepala di sini. Saya dengar kamu pernah bekerja di Universitas Ibu Kota. Ya, pernah kerja di administrasi. Dulu. Baik. Saya ada rapat sebentar lagi. Kamu isi data dulu. Itu tempat kerjamu. Ketua Tim Liu. Rekan kerja ini akan membimbingmu. Jika ada pertanyaan, jangan ragu bertanya padaku. Oh, baik. Orang baru. Halo, nama saya Pelina. Tidak punya waktu. Perkenalan nanti. Klasifikasikan data. Per wilayah rapikan. Kirim ke kantor Presiden Direktur. Baik. Halo. Lina, cepat datang ke rumah sakit. Nana pingsan. Baik, saya segera datang. Nana. Pelankan suara. Komplikasi ini akibat masalah pasokan darah. Anaknya masih terlalu kecil. Jika terus begini, akan menyebabkan gagal organ. Tapi donor jantung masih harus antri. Jangan khawatir. Nana sangat beruntung. Sekarang ada obat khusus impor. Baru saja diuji klinis. Ia membantu untuk menstabilkan kondisi. Dan juga membantu dalam operasi. Mahal sekali. Bersiaplah. Maafkan Ibu. Nana membuatmu lelah. Tidak masalah. Ibu baru saja akan menjengukmu. Ibu, kapan aku bisa pulang? Nana, jangan khawatir. Ibu pasti akan menyembuhkan dan membawamu pulang. Benarkah Ibu? Kalau begitu, aku harus patuh pada dokter. Apakah? Benarkah tidak ada cara lain lagi? Antar dokumen ke Bos Miro. Kamu pergi ke mana? Maaf, urusan mendadak. Lupa. Apa nih? Hari pertama udah lulus kerja? Bagaimana acara mereka? Orang gila begini. Urusan mendadak, jelaskan ke Bos Miro. Urusan mendadak apa? Menunda dokumen yang diminta. Cepat pergi sana. Baik. Bagaimana kan? Sudah aku bilang, aku tidak salah. Hari ini untung kamu mengingatkanku. Lina itu memang tidak bisa diam. Dia dikeluarkan dari universitas. Mana mungkin aku membohongimu? Menurutku, hari ini dia akan dipecat lagi. Masuk. Letakkan di sini.
Kenapa baru dikirim selarut ini? Urusan keluarga. Urusan keluarga bukan alasan. Lain kali, setidaknya cari penggantimu. Mengerti. Lain kali tak akan terulang. Pulanglah. Pelina. Apakah itu sepadan? Dulu, kau meninggalkanku tanpa ragu, dan bersama Sirian itu. Apakah itu sepadan? Sekarang demi biaya pengobatan anak, kau menjadi begitu sibuk. Kalau tahu akan begini, kenapa memilih itu? Anaknya terlalu kecil. Terus begini, bisa gagal organ. Ibu, kapan pulang? Nana. Anak. Nana, dia anakmu. Apa yang kau bicarakan? Aku yang melahirkannya. Dia anakmu. Dulu, kau bilang putus ya putus. Dan tanpa ragu bersama Sirian. 6 tahun penuh. Kau menganggapku bodoh. Apa kau pikir aku mudah dibodohi? Namanya Nana. Tahun ini 6 tahun gadis. Dia hamil sebulan sebelum kita putus. Setelah kita lulus, kita akan menikah. Dia tidak aborsi. Tapi bohong padaku anaknya tiada. Jika engkau tidak percaya, kau bisa melakukan tes DNA. Nana sakit parah. Butuh banyak uang. Aku tak punya segitu. Kau punya. Kau bertindak sendiri. Melahirkan anakku, menyembunyikannya. 6 tahun penuh. Anak itu sakit. Kau datang memberitahu. Aku akan menerimanya. Maafkan aku. Kalau kau bisa bayar, demi Nona, aku tebus doa. Jika keluarga Zul tak akui anak ini, Nana sembuh, aku bawa dia pergi. Jika kau bersedia mengakuinya, aku juga bisa melepaskannya dan tidak menjadi ibunya. Aku hanya ingin dia tetap hidup. Pelina. Kaulah yang mengatakan putus dulu. Demi uang, kaulah yang meninggalkanku. Sekarang kau butuh uang, kau kembali mencariku. Memberitahuku bahwa anak itu adalah anakku. Apakah menurutmu aku bodoh? Bicaralah. Apa kau berencana menipuku lagi? Tidak. Aku benar-benar tidak. Nana sakit, dia butuh uang, dia butuh seorang ayah. Aku akan melakukan tes DNA. Tapi sebaiknya jangan sampai aku menemukan. Kau membohongiku lagi. Astaga, wanita ini ngapain? Bos Nero jadi semarah ini. Pelina tamat riwayatnya. Nona, Lina. Pagi ini ada yang datang. Bayar obat khusus. Biaya pengobatan selanjutnya. Juga sudah dibayar lunas di muka. Sudah dibayar? Katanya, dia sekretaris ayah Nana. Nana sudah dipindahkan ke kamar VIP. Kamar VIP ada di atas. Aku akan minta perawat mengantarmu. Oke, terima kasih. Sama-sama. Giliranmu. Mama, Papa akhirnya pulang. Akhirnya. Aku pernah bilang pada Nana, kalau kamu pergi bekerja di tempat yang jauh. Sebenarnya, aku dan Papa sudah pernah bertemu sebelumnya. Hanya saja, saat itu dia belum tahu. Nana, maafkan Papa. Papa terlambat pulang. Papa, akhirnya kamu pulang. Jangan tinggalkan Nana lagi nanti. Tidak akan. Papa tidak akan meninggalkanmu lagi.
Terima kasih. Aku sudah melakukan tes DNA. Nana adalah anakku. Aku akan bertanggung jawab penuh dan memberinya semua yang dia butuhkan. Naik mobil. Tidak perlu. Bagaimana statusmu sekarang? Maksudmu apa? Status pernikahanmu. Aku lajang. Sepertinya dugaanku benar. Dia hidup seperti ini. Sudah berpisah dengan si Syrian itu. Sudah bawa KTP? Sudah. Untuk apa? Menikah. Menikah? Kenapa? Bukankah aku bilang demi Nana? Apa saja bisa dilakukan. Apa salahnya menjadi Nyonya Mero secara nominal? Demi masa depan Nana. Memberinya keluarga yang utuh dan stabil. Itu kuncinya. Bagaimana setelah dia keluar RS? Harus mondar-mandir ke orang tua. Ibumu tidak akan setuju. Itu tidak perlu kau pikirkan. Baiklah. Rambutmu berantakan. Mulai hari ini kau tinggal di tempat. Nanti suruh sekretaris mengambil barang-barangmu. Tapi? Tidak ada tapi-tapian. Tinggal bareng, gampang jenguk anak. Kau duluan. Aku masih kerja. Oh. Siapkan mobilnya. Aku akan ke rumah leluhur. Itu, Pelina. Kenapa dia masih di perusahaan? Bukankah kau bilang dia akan dipecat? Jangan-jangan Zuka membohongiku. Cepat lihat, cepat lihat. Nyonya, Chin Wei, sekretaris bos, bisa berikan kunci rumahmu. Oh. Terima kasih atas bantuannya. Papaku akan memberitahumu kebutuhannya. Baik, Nyonya. Jangan khawatir. Pelina tidak dipecat, malah naik pangkat. Sebenarnya ada apa antara dia dan Bos Mero? Bahkan sekretaris Ken melayaninya. Ada apa ini? Kuma Pingguade, mimpi nikah sama orang kaya. Statusnya begitu. Paling jadi simpanan gelap. Bosannya dibuang. Sudah tidak ada pekerjaan lain. Pagi-pagi begini malah mengobrol di sini. Mulai sekarang di kantor, dilarang membicarakan hal tidak jelas. Kenapa masih melamun? Cepat kerja sana. Harus diawasi ketat. Usir Bos Mero. Pekerjaanku hilang. Pelina? Ada apa? Mengirim dokumen. Biar aku saja, biar aku saja. Aku saja, aku saja. Apa? Kau sudah menikah? Anak itu sudah 6 tahun. Bukankah kamu selalu ingin punya cucu? Sekarang sudah ada anak. Tentu saja ibunya juga akan diakui. Anak 6 tahun dari mana? Jangan-jangan kamu ditipu oleh wanita licik. Aku tahu kamu akan berkata begitu. Jadi tes DNA sudah dilakukan. Baiklah, baiklah. Sekarang kamu adalah kepala keluarga. Kamu sudah besar sekarang. Kamu bukan datang untuk berunding denganku. Kamu datang untuk memberitahuku. Aku tahu ini mendadak. Sulit diterima. Wakar. Siapa wanita itu? Di mana anaknya? Aku ingin bertemu dengannya. Tunggu waktu yang tepat.
Aku pasti akan mempertemukan kalian. Kali ini sembunyikan wanita itu. Masih nyalahin Pelina soal kejadian dulu. Wanita itu ambil uang, pergi tanpa menoleh. Dia mengkhianatimu. Semua yang kulakukan ini. Semua demi kebaikanmu. Benarkah? Kamu sudah jadi ayah. Suatu hari nanti mengerti niat ibumu. Mero, dulu keluarga kita hadapi. Tapi kau fokus pada wanita itu. Pahami ibu. Kamu harus mengerti ibu. Aku hanya berharap kamu tidak mencoba lagi mengendalikan hidupmu. Mero. Bu, aku diterima di Universitas Ibu Kota. Ini baru permulaan. Jangan sombong. Oh. Paman, lihat. Membuat yang tak berguna. Tak ada gunanya. Bos Mero sudah tiba. Tuan, barang-barang yang dibawa Nyonya, semuanya sudah dibereskan. Tapi, dia tidur di kamar tamu. Baik, biarkan saja dia. Air madu. Kamu yang siapkan. Ini disiapkan Nyonya untuk kau sebelum tidur. Kamu istirahat saja dulu. Oh. Dia ternyata masih ingat. Terima kasih sudah membantuku melihatmu sakit perut. Aku membuatkanmu air madu. Mero, aku dan ayahmu menyingkirkan. Ukiran kayumu dibereskan. Setelah ini, dilarang ukir kayu. Mero, barangmu jatuh. Cuma sampah saja, buang saja. Sangat indah begini. Bagaimana bisa dibilang sampah? Menurutmu bagus? Tentu saja bagus. Aku melihatmu mengukir selama 1 jam seperti seorang seniman. Dan itu seberapa berharganya? Tapi gairah itu tak ternilai. Pelina. Aku menyukaimu. Ada apa kau mencariku? Tidak apa-apa. Hanya saja rumah sakit menelepon. Mengatakan setelah Nana diberi obat khusus, kondisinya menjadi lebih stabil. Jika ada donor jantung yang cocok, bisa segera dioperasi. Benarkah? Oh. Terima kasih banyak.
Kau tidak perlu berterima kasih padaku. Nana juga putriku. Tidurlah lebih awal. Bibi Nyonya, alergi bubur seafood. Lain kali jangan buat lagi. Baik, ganti semangkuk untuk Nyonya. Nyonya. Mari makan. Jangan buat. Terima kasih. Sama-sama. Ayo pergi bersama. Harus ke Reza dulu. Lihat Nana, lalu kerja. Sudah minta izin dari manajer. Baik. Kalau begitu, aku minta sopir antar kamu. Tidak usah. Takut dilihat. Digunjing rekan kerja. Naik taksi saya. Aku takut dilihat dan digunjingkan rekan kerja. Hati-hati. Lihat apa? Takut digunjingkan. Dia ini tidak mau diumumkan ke publik lagi. Bos, pesta mencicipi anggur. Sudah siap? Baik. Jemput Nyonya. Beritahu dia untuk ikut dengan kita. Nyonya, Presiden sudah menikah. Apa? Dulu Presiden tidak mau pacaran dan menikah, semua bilang dia suka pria. Jangan-jangan dia suka keduanya. Wah gila. Apa orang kaya menikah semisterius ini? Verina menggejakan. Presiden lajang ribuan tahun. Ya dia menikah. Siapa yang dia nikahi? Disembunyikan rapat. Aku tahu beberapa wanita penggoda yang mencari pria kaya. Usaha mereka sia-sia. Semua orang tahu Zumero. Mereka tidak mungkin mengira aku yang menyebarkannya, kan? Nyonya, silakan masuk mobil. Kenapa kamu menjemputku? Nyonya, ada acara malam ini. Bos Mero membawa pendamping wanita, jadi saya datang untuk mengundang kamu hadir. Tapi harus kerja. Benar-benar harus pergi? Pekerjaanmu beres. Pakaianmu juga siap. Konsultan merek menunggumu di rumah. Menjaga penampilan juga salah satu tanggung jawab istri Bos Mero, kan? Baiklah, maaf merepotkan kamu. Halo, sudah terdaftar? Pelina. Silakan masuk. Hari ini acara mencicipi anggur. Yang datang, pemilik bisnis Angga Muda Group Yuntian meluncurkan anggur baru untuk pasar anak muda. Tapi, mencicipi anggur itu nomor 2. Utamanya adalah menarik investor. Siapapun yang bisa mendapatkan kerjasama dengan Bos Mero kami, maka akan langsung melesat. Saya dengar dari orang Yuntian, Zumero akan menikah. Kok bibimu jodoh aku? Siapa orang gila yang berani sebarkan rumor itu? Kak suka, aku cuma gosip. Siapa tak tahu kamu dan Bos Mero pasangan serasi? Bibi bilang, agak sering interaksi dengan Mero. Ini menunjukkan aku menantu keluarga Zhou. Kalau mertua setuju. Kalau begitu kerjasama, pasti milikmu. Bagaimana si miskin ini bisa ada di sini?
Polina, kenapa kamu ada di sini? Kamu tak pernah berubah. Memang sama Suk, Hayden partner. Siapa yang membawamu ke sini? Dia berarti setuju. Kehilangan pekerjaan satu-satu. Sekarang menjual diri. Polina adalah istriku. Mulai sekarang jaga bicaramu. Apa? Apa katamu? Kalian berdua menikah? Pasti bercanda. Tak santai, Nona Zuka. Aku ingatkan padamu. Polina adalah istriku. Kalau kau ganggu dia lagi, jangan salahkan aku. Kalau aku tak segan sama kamu. Tidak apa-apa kan? Polina, berarti nanti kami harus panggil Nyonya. Bos Mero, kau diam-diam sudah bertahun-tahun, akhirnya berhasil menikahi Polina. Dan tidak memberitahu teman lama. Kau benar-benar penjilat yang oportunis. Betapa bagusnya ini, Bos Zuka. Lihatlah, para kekasih akhirnya bersatu. Kami masih ada urusan. Kami permisi dulu. Apa maksudmu? Bos Zuka, daripada bersaing denganku, lebih baik kau memikirkan dirimu sendiri. Kau sebelumnya berulang kali menyulitkan Polina. Barusan Zumero melindungi istrinya. Rencana kerja sama kalian ini sepertinya akan gagal. Jika ada waktu, lebih baik pikirkan dirimu sendiri. Nanti, jangan salahkan aku jika aku mendahuluimu. Dasar wanita jalan, Polina dapat posisi hebat. Aku akan menjatuhkannya. Bos Mero, tutup botol. Produk baru ini sangat unik ya, desain ini. Apakah ada makna khusus? Ketika saya muda, saya punya hobi memahat. Meskipun saya tidak terus melakukannya. Tapi seseorang pernah berkata padaku, semangat itu tak ternilai. Tapi semangat itu tak ternilai. Membuat minuman ini untuk kaum muda. Aku teringat sifat keras kepalaku, masa muda. Produk yang dibuat untuk kaum muda tentu harus tampil beda. Bos Mero, saya berharap bekerja sama denganmu. Maaf, saya permisi dulu. Mau bilang apa? Nanti, apakah akan ada banyak acara seperti ini? Kamu tidak suka? Saya tidak terlalu pandai bersosialisasi. Kamu tidak perlu pandai. Kamu hanya perlu berdiri di sampingku. Hari ini, aku hampir saja membuat masalah. Tidak apa-apa. Saya memilih mitra berdasarkan karakter. Orang seperti Zuka tidak masuk dalam pertimbangan saya. Tetap saja, terima kasih sudah membantuku. Tidak apa-apa. Kamu adalah istriku. Tidak menghormatimu berarti tidak menghormatiku. Tapi, kita menikah demi anak. Apa maksudmu? Tidak ada maksud apa-apa. Saya hanya merasa, nanti, jika kamu bertemu... Saya tidak punya waktu untuk ini. Atau, kamu ingin punya orang lain? Bukan itu maksudku. Di kota ini, kamu tidak akan menemukan pria yang lebih kaya dariku. Itu, tutup botol minuman baru itu cantik sekali. Apakah kamu yang mendesainnya sendiri? Harus tahu, pengusaha paling gago, bercerita.
Ambil alih kebun anggur. Setiap hari, sibuk urus diri. Tak ada waktu urus kesukaan. Jadi, kisah itu palsu. Kalau tidak, apa yang Nyonya Zhou kira? Apakah kamu berpikir saya kembali jatuh cinta pada kamu? Saya tidak bermaksud begitu. Ceritakan Nana tentangku. Berarti yakin aku ingat masa lalu. Sekarang saya punya segalanya. Saya ingin tahu mengapa. Dulu kamu demi uang meninggalkan saya demi pria lain. Namun kamu tanpa ragu melahirkan anak saya. Mengapa? Apakah dia ingin tahu tentang masa lalu? Sebenarnya, saya dan Sirian. Cukup. Belina, saya belum tertarik mendengar kisah kamu dengan pria lain. Ada apa? Halo, Bos Mero. Saya Jason dari Departemen Hukum. Saya diutus oleh ibu kamu, yaitu Ketua Direksi, Nona Yelena, untuk mengurus perlindungan aset pasca pernikahan kamu. Bos, ini ibumu. Angkat. Apa Jason sudah sampai? Sudah. Kau tak mau aku bertemu menantu dan cucuku. Aku berhak lindungi aset Zhou pasca nikah, agar tak disalahgunakan. Orang tak jelas asal bisa rugi besar. Aku ibumu, atas nama CEO Group, kerjasama dengan Jason. Nonanya benar-benar profesional. Apa maksudmu? Tutup teleponnya. Bos Mero, ini semua pekerjaan. Mohon pengertiannya. Begini, dari sisiku, aku hanya butuh informasi pribadi istrimu. Bagaimana? Jason, kan? Kau tak mau kerja di Departemen Hukum Yuntian lagi. Bos Mero, aku tahu kau tidak ingin direktur utama menyulitkan istrimu. Sebagai seorang pria, aku sangat bisa mengerti. Hanya urus rekening dana istrimu. Dan kepemilikan saham. Boleh? Bos sedang tidak mood. Diamlah. Apa maksudnya? Memintaku untuk sedikit lebih berani. Bos Mero, hukum perusahaan harus lapor info pribadi istrimu kepadaku. Aku juga tidak terlalu mengenalnya. Tanyakan saja padanya sendiri. Bukan ini. Ayo, cepat pergi. Bukan begitu. Bos kok kayak nggak kenal istrinya. Malah suruh tanya sendiri. Istri bos di kantor? Chester. Astaga. Bos dan istrinya sepertinya bertengkar. Hati-hati. Nanti bisa dipecat. Jangan bilang aku yang memberitahumu. Aku. Kamu. Aduh. Bos Lee dari hukum? Kenapa ke sini? Aku mencari istri bos. Istri bos? Ada di sini? ST. Aku sendiri masih ada pekerjaan. Kau main-main saja? Apakah sedang sibuk? Biar saya perkenalkan diri. Saya Jason, dari Departemen Hukum. Oh, halo. Silakan duduk. Panggil aku Joy. Tak perlu sungkan. Pelina ternyata istri bos Kit. Oh ya, ini Perian siapa nikah? Diminta direktur utama. Bos meminta saya untuk memberikannya padamu untuk diperiksa. Setelah tanda tangan perjanjian pranikah, selesai nanti, dia takkan pulang tangan kosong, kan?
Aduh, silakan duduk. Tidak kusangka, kamu kooperatif. Kamu rendah hati. Kalau gitu lanjut, nggak ganggu lagi. Manajer Wong, ada urusan mendesak hari ini. Minta izin. Hei, kenapa kamu masih minta izin? Boleh pergi kapan saja, tak perlu lapar. Ah. Jangan tunda urusan. Sini kak, aku antar. Ayo. Jin, dijaga-jaga oleh direktur utama, apa artinya jadi istri bos? Meskipun menikah dengan keluarga kaya, tetap saja diremehkan orang lain. Halo Bos Suka, hal yang kamu minta perhatikan. Here calling. Hari ini saya melihat... Bos Mero, istri bos, tanda tangan. Tolong periksa. Kalau oke, kita bisa tanda tangan. Sudah dibaca cermat? Istri bos tanda tangan. Setelah baca. Apa yang dia katakan? Istri bos berkata, "Oh, dia bilang, sudah cukup. Terima kasih." Draft check. Buat lagi. Astaga. Tidak masalah. Qinwei. Bos. Nyonya, ada di mana? Sepertinya dia pergi ke rumah sakit. Apakah kamu ingin menjemput Nyonya? Sayang, aku datang. Mama. Kakek mana? Kakek pulang istirahat. Hari ini Mama temani kamu. Mama aku baikan. Kapan aku pulang? Tunggu sebentar lagi. Sebentar lagi kok. Papa datang? Nana. Papa sibuk kerja. Tak sempat jengukmu. Tidak apa-apa, Papa. Setelah keluar RS, kita bisa ketemu tiap hari. Obat mujarab pengobatan pertama. Habis hari ini. Orang tua harap tanda tangan. Biar aku saja. Pergilah. Istirahat lagi sebentar. Hati-hati. Ada apa, Papa? Tidak, Mama. Apa? Selama Papa tidak ada, Mama merawatku sendirian. Sangatlah sulit. Jangan membuat Mama sedih ya. Baik. Tenang saja. Selama Mama mau, Papa akan selalu menjaganya. Mungkinkah Sirian itu meninggal lama? Belina sendirian. Selidiki seseorang. Ya. Sudahlah. Jika itu benar, apa yang aku perebutkan dengan orang mati? Malam ini tak kulangga. Temani Nana di RS. Baiklah. Oh ya. Nana bilang kamu menemukan dompetku. Mana foto-foto di dalamnya? Kembalikan padaku. Jalan. Jika dia tahu, aku tidak hanya membohonginya sekali, dia akan semakin marah. Saat itu, mungkin tak bisa bertahan situasi kini. Nyonya, sudah makan? Sarapannya masih hangat. Terima kasih, Biu. Saya sudah makan. Perjanjian itu, Jason bilang harus ditandatangani ulang. Jadi,
Saya mau tambah 1 poin jika A dan B bercerai atas kesepakatan soal biaya pengobatan anak. Kenapa mulai memikirkan hal-hal setelah perceraian? Buat perjanjian. Buat lebih lengkap. Lebih baik. Lengkap. Saya minta pengacara. Tinjau poin teliti. Kamu tanda tangani. Nyonya, sarapan. Diambil saja. Baik. Satu kebohongan ditutupi dengan kebohongan lain. Lebih baik biarkan saja. Bos Mero, revisi pola berusaha semaksimal. Jamin hak Nyonya. Direktur utama harus meninjaunya. Bagian perceraian tidak bisa, terutama poin lagi. Padahal sudah ditambahkan sebanyak ini, masih harus ditambahkan. Bos Lee. Datang-datang bahas cerai, nikah kilat, cerai kilat. Seru? Sudah. Saya sudah bilang, sejak dulu Felina tidak akan bisa bertahan di posisi nyonya besar ini. Tunggu saja dan saksikan pertunjukannya. Bos Zuka dari Feng Xiang Media Budaya sudah tiba. Untuk apa dia datang? Dia janji denganmu. 3 Hoilon. Mau bahas kerjasama. Biarkan dia masuk. Mero. Soal kerjasama saya rasa. Budaya perusahaanmu tak cocok dengan kami. Menolak saya karena Felina. Lihat dokumen ini dulu. Siapa izinkan kamu selidiki? Jangan marah. Kita sudah lama. Sudah bertahun-tahun kenal. Papaku dan ibumu teman lama. Tak mau kau tertipu. Mero, demi kebaikanmu. Felina ternyata punya anak perempuan tak sah usia 6 tahun. Detektif swasta tak bisa menemukan ayah kandung anak itu. Dia cuti kuliah tahun keempat. Ternyata dia melahirkan. Bibi Yelina takkan setuju. Aku sudah tahu. Katakan sesuatu yang baru. Tahu semua. Tahu. Tapi tetap menikahinya. Karena itu anak perempuanku. Apa? Anak perempuanmu? Aku tak percaya. Dia bohongi kau. Sudah, kuselidiki. Keluarganya begitu. Ibunya menikah lagi. Punya ayah tiri. Punya adik laki-laki lagi. Adik laki-lakinya meninggal. Karena penyakit genetik. Sial sekali. Wanita seperti ini kau mau? Adik laki-laki. Adiknya? Benar sekali. Tidak mungkin palsu. Felina cinta padamu. Dia begitu saja mengambil jutaku dan setuju gugurkan kandungan. Sebenarnya, aku dan Sirian. Bagaimana dengan foto-foto di dalamnya? Itu adiknya. Bukan karena pindah hati. Dan juga bukan karena uang. Melainkan untuk menyelamatkan adiknya. Apa yang kau katakan? Masalah di masa lalu bisa kulupakan. Mengenai kerjasama, nanti minta orang lain bicara denganmu. Zumero, apa yang ingin kau lakukan? Dulu kamu mengambil 1 juta dari keluargaku, tapi hidupmu masih tidak bahagia. Sepertinya pria yang kamu cari juga tidak punya kemampuan apa-apa. Tak lupa kau di masa sulitku, memilih berpisah dariku, menggugurkan anak kita, memilih Sirian.
Kamu ingin berpisah denganku demi dia. Karena kamu sudah tahu semuanya. Aku juga tidak perlu menyembunyikannya lagi. Itu anakmu? Kamu putuskan sendiri melahirkan anak kita dan sembunyikan dariku 6 tahun. Dia sakit. Baru kamu bilang. Kamu pikir aku tak ada mulut? Jika kamu mengakuinya, aku juga bisa lepaskan dan tak jadi ibunya. Dia sakit, dia butuh uang, butuh ayah. Kenapa aku tidak menyadarinya lebih awal? Gimana, Nyonya? Nyonya bilang mau tidur kamar tamu. Ada apa? Apa sebenarnya yang kamu lakukan? Kenapa tidak memberitahuku? Sama sekali tidak ada pria lain. Sirian adalah adikmu. Dia sudah tahu semuanya. Lihat aku. Melina. Maafkan aku. Aku sendiri yang menerima syarat dari Bibi Yelena dan memilih untuk melepaskanmu. Tanpa aku, kamu tetap bisa hidup dengan baik. Tapi Sirian, jika tidak ada uang itu, dia akan kehilangan nyawanya. Sirian! Sirian! Jangan ganggu pekerjaan kami. Papa, sebenarnya ada apa ini? Katanya sakit jantung. Dokter bilang butuh 1 juta. Ini, bagaimana ini? Katakan, kemana aku mendapat uang sebanyak ini? Papa, jangan khawatir. Masalah uang akan aku urus. Saat aku masih sangat kecil, ibu membawaku dan menikah dengan ayah tiri. Mereka melahirkan Sirian. Jadi kami punya marga yang berbeda. Sampai aku kelas 1 SMA. Hubungan mereka tidak baik. Mereka bercerai dengan banyak keributan. Aku ikut ibu. Sirian ikut papa. Ibu tidak mengizinkanku menemuinya. Jadi semua orang tidak tahu. Aku punya adik laki-laki. Setelah saya kuliah, saya tidak tinggal di rumah lagi. Sirian sesekali datang menemui saya secara pribadi. Setiap keluarga punya masalahnya sendiri. Saya tidak ingin orang lain tahu tentang ini. Adikmu butuh uang demi nyawanya. Kamu bisa mencariku. Kenapa kamu tidak memberitahuku? Kemana Zumero pergi? Apa? Kemana Zumero pergi? Sepertinya dia menerima telepon saat pelajaran. Katanya ada masalah di rumah. Halo. Sudah pulang. Ayah stroke, sudah keluar. Faut conduire kritis. Bagaimana ini bisa terjadi? Ada sedikit masalah keuangan di rumah, tapi saya akan mencari jalan keluar. Kamu mencariku ada apa? Tidak apa-apa. Kamu urus saja keluargamu dulu. Baik. Saat saya tidak ada. Jaga dirimu baik-baik. Tunggu saya kembali. Baik. Kemudian, saya dan ayah saya meminjam uang dari kerabat.
sementara menstabilkan kondisi Sirian. Tapi tidak lama kemudian, uang itu habis. Jadi ibu saya mencarimu, memaksamu, dan membuat kesepakatan dengannya. Ketika aku benar-benar tidak punya pilihan dan berniat meminjam uang dari rentenir, Bibi Yelena datang ke sekolah mencariku. Ambil 100 juta ini dan tinggalkan putraku. Bibi Yelena, aku hormat kamu sebagai ibunya. Kumohon, hargai juga perasaanku dengan Mero. Aku dan ayahnya berjuang seumur hidup, membesarkannya sepenuh hati. Bukan agar dia cari wanita. Dengan latar belakangmu, apa kau pikir kau pantas untuknya? Dan kau berani hamil di luar nikah. Kau ingin menggunakan anak untuk masuk ke keluarga Zoku? Aku beritahu kau, jangan harap. Aku tidak akan pernah mengakui anak ini. Bibi Yelena, aku tidak berpikir begitu. Jangan panggil aku Bibi. Jika tidak ada kau, masa depannya akan 100 kali lebih baik, tapi sekarang karenamu, dia bahkan tidak memedulikanku. Apa kau tega menyeretnya ke dalam lumpur? Jika kau tak ada, dia cari wanita dari keluarga kaya, sepadan dinikahi, agar Langkar lewati kesulitan. Jika dia memilihmu dan keluargamu seperti lubang tanpa dasar, dia akan menderita. Kumohon, mengertilah perasaan ibu. Lepaskan dia. Bibi Yelena, aku mengerti perasaanmu. Tapi Mero adalah manusia, bukan alat yang dirancang. Tak ingin dia sedih, dan tak ingin mengkhianatinya. Aku juga tak berhak menyerahkannya pada siapapun. Halo. Halo, Lina, adikmu sekarang. Apa? Aku segera ke sana. Papa, ada apa? Bukankah Sirian masih sangat stabil kemarin? Pasien sudah melewati masa kritis. Pusat baru saja memberitahu saya. Ada jantung yang cocok. Besok harus segera dioperasi. Cepat cari cara kumpulkan uang. Jangan lewatkan kesempatan ini. Takkan ada kesempatan lagi. Dokter, kami belum mengumpulkan uang. Tunggu sebentar lagi. Cepat Karika. Tahukah kalian betapa sulitnya menemukan jantung yang cocok? Pasien terlihat baik. Karena masih muda. Jika serangan datang, bisa meninggal kapan saja. Cepat cari cara. Lina, aku pinjam dari semua. Kerabat yang bisa. Kau bilang terakhir kali bisa mengumpulkan uang. Apa itu benar? Papa, aku akan mencoba. Halo. Halo, Bibi Yelena. 1 juta yang kau sebutkan itu, aku membutuhkannya sekarang. Maaf, saat mencapai titik hidup dan mati, aku tetap memilih untuk melepaskanmu. Sebenarnya aku juga tahu, apa yang ibumu katakan itu benar. Kau mencari wanita yang sepadan, lebih baik dariku. Tidak ada yang lebih baik darimu. Itu salahku. Saat itu rumah sangat berantakan. Tidak menjagamu dengan baik. Sejak aku dan Bibi Yelena mulai kami bahas syarat, aku sudah tidak punya hak untuk membicarakan perasaan denganmu, tapi Nana, dia masih sangat kecil. Aku benar-benar tidak bisa membiarkannya. Semuanya sudah berlalu. Mulai hari ini, aku akan melindungi kalian. Aku tidak akan pergi kemana-mana. Nana sembuh, ku bawa kalian luar negeri bersama. Nana harus sekolah.
Bu, kenapa kau di sini? Kau terang-terangan bawa ke acara anggur. Masih takut aku tahu? Mana anaknya? Di ruang rawat. Kenapa kau ingin membangunkannya? Ambil uangku, tak tepati janji. Diam-diam punya anak. Manfaatkan kesempatan naik pangkat. Rencanamu bagus ya? Dulu, masing-masing dari kita punya kesulitan sendiri. Aku harap kamu bisa mengerti. Aku mengerti. Aku minta maaf soal adikmu. Tapi jangan salahkan aku kalau aku berprasangka buruk padamu. Mero sering kirim uang ke keluargamu. Aku sulit tidak berpikir macam-macam. Aku tak pernah terima uang. Kamu tidak tahu. Ibumu sering meminta uang pada Mero. Ada apa? Apa ibuku mengatakan sesuatu padamu? Ada apa? Kenapa kamu tidak memberitahuku? Aku memberitahumu apa? 6 tahun lalu, ibuku tahu kita pacaran. Dia menemuimu dan minta uangmu. Aku tahu. Hubunganmu dengan ibumu tidak baik, tapi itu ibumu. Kalau dia tidak baik-baik saja, kamu juga akan tidak senang. Aku tidak tahu semua ini. Kalau begitu, sekarang kamu sudah tahu. Kamu bisa menebusnya padaku sekarang. Bos Mero, penjualan produk baru sudah jauh melampaui ekspektasi kita. Ada apa dengan Presiden? Tidak tahu. Bos. Universitas Ibu Kota mendesak. Pelamahan gedung donasi Anda belum ditentukan. Baik, saya beritahu mereka. Kebetulan dia sedang menunggu kamu di dekat pintu. Bos Mero, soal perceraian, saya tambahkan beberapa poin lagi. Tidak perlu lagi. Ini. Kamu sudah repot-repot. Tidak repot. Nasib buruk. Bagian pemisahan aset, hapus semua. Tambahkan hak ekuitas untuk pihak B. Tapi, direktur utama, dia... Jika saya suruh, tambahkan. Direktur utama takkan keberatan lagi. Baiklah. Saya akan mendirikan perwalian keluarga dan yayasan amal penyakit jantung bawaan. Departemen hukum kalian siapkan. Baiklah. Ini berubah terlalu cepat. Sudah jelas. Lanjutkan pekerjaanmu. Selamat. Pak Mero sudah dapat dona jantung kokok. Operasi sore ini. Segera bersiap. Papa. Dr. Chen, tingkat keberhasilan operasi. Tim bedah jantung kami sangat berpengalaman. Pasca operasi dan prognosisnya cukup ideal. Yakinlah. Terima kasih atas usahanya.
Papa, jangan khawatir. Nana pasti akan beruntung. Nana? Nana. Mama, papa aku takut. Nana, jangan takut. Begitu kamu bangun, kamu akan melihat papa dan ibu. Nana, jangan takut. Setelah aku sembuh, aku akan menangkap kupu-kupu bersama papa. Para keluarga, silakan tunggu di luar. Nana, jangan takut, Nana. Cepat siapkan CPR. Cepat ambil darah dari bank darah. Cepat telepon bank darah, butuh lebih banyak plasma. Aku tidak tahu detailnya. Tolong tunggu sebentar. Jangan takut. Jangan takut. Nana pasti akan baik-baik saja. Sebagai ibu jangan tumbang duluan. Pelina. Ibu. Ibu. Kenapa ibu kemari? Cucuku sedang dioperasi. Kenapa kau tidak memberitahuku? Kau harus kuat. Seorang ibu harus kuat. Apapun yang terjadi, kau harus kuat demi Nana. Lagi pula, Tuhan pasti akan melindungi Nana. Dokter, bagaimana cucuku? Terima kasih kerja kerasnya, dokter. Syukurlah. Aduh, Tuhan. Pulanglah dulu, dan tidurlah sebentar. Kau sudah berjaga sehari semalam penuh. Aku sudah berjanji pada Nana. Aku akan menunggunya bangun di sini. Aku ingin dia bangun. Agar dia bisa melihatku pertama kali. Nana. Mimpi apa itu? Itu si Lian. Jangan khawatir. Jika paman tahu kau baik-baik saja, dia pasti akan sangat senang. Baik. Papa Mama bersama setelah sembuh membawamu menangkap kupu-kupu. Pelina tidak datang hari ini. Dia istri bos, tak perlu macam kita. Pelina, kemari. Lihat dia. Kirimkan ini semua ke departemen pemasaran. Tapi, bukankah ini semua sudah dikonfirmasi? Kamu biasanya tidak pernah datang. Jika tidak tahu situasinya, diam saja. Gila, berani begitu pada istri bos. Istri bos, kalian tidak dengar? Menyusun perjanjian cerai. Benarkah? Kalian gak punya koneksi, gak tahu. Menantu pilihan ketua dewan selalu bos Zuka. Status Pelina. Ketua dewan sudah datang. Lina. Aduh, Ma, kenapa Mama datang? Mama belikan kamu perhiasan dan baju baru. Lihat, suka atau tidak. Makasih, Ma. Koneksi payah, tidak akurat. Manajer uang. Datang. Kalian, ketua dewan, kenapa kamu datang sendiri? Departemen administrasi kalian
Suasana buruk. Harus ditangani. Menindas karyawan baru dan penyebar rumor. Perusahaan kami tidak menerima. Baiklah, baiklah. Liu Finio, kamu dipecat. Tidak, Direktur Utama. Saya hanya mendengarnya. Ayo, kita coba baju baru. Ibu hari ini, gedung baru universitas selesai. Saya, Meroke potong pita. Kesempatan bagus berdandan. Menantu Joe harus mewah. Ayo pergi. Ibu, apa saya benar-benar harus memakai ini? Rasanya seperti gaun pengantin. Sekarang baju seperti ini sedang tren. Sangat cantik. Direktur utama, Presiden Direktur minta datang, menjemput Nyonya. Pergilah, pakai saja yang ini. Ibu, saya ganti baju. Ini terlalu mengkolok. Nyonya, duluan saja. Waktu tidak cukup. Betul. Peresmian tidak boleh ditunda. Bos sudah pergi ke gedung baru sejak pagi. Sepertinya dia terlalu sibuk. Nyonya, kita duluan saja. Waktunya tidak cukup. Ayo, Perdi. Pelan-pelan ya. Mama, untukmu. Silakan mempelai wanita masuk.